Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Uliana Darmawati dengan NPM 2311021031 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Anissa Hayu dengan NPM 2311021034. Di sini kami akan mengerjakan terkait Project 2 untuk menjelaskan interpretasi dan hasil pengujian EVOS. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Anissa. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari tugas 1, di mana di sini saya sudah memiliki datanya yang bersumber dari Excel, tabel Gujarati 6.1 yang di-copy dari Excel, kemudian saya regres menggunakan metode linear. Hasil menunjukkan bahwa jika FLR dan PGNP sama dengan 0, maka angka kematian balita diperkirakan sebesar 263,6416 per 1000 kelahiran. Setiap kenaikan 1% dalam tingkat literasi perempuan akan menurunkan angka kematian balita sebesar 2,31586 per 1000 kelahiran balita. Setiap peningkatan 1 unit PGN per kapita akan menurunkan angka kematian bayi sebesar 0,005647 per 1000 kelahiran balita dengan R-square sebesar 0,70765 atau sebesar 70%. Model ini dapat menjelaskan variasi dalam angka kematian balita menggunakan variabel X-nya. Dengan probabilitas F statistika menunjukkan bahwa model signifikan secara keseluruhan. Probabilitas F statistikanya menunjukkan bahwa model masih signifikan secara statistika, tetapi kontribusinya jauh lebih kecil. Sehingga model yang benar menunjukkan R-square-nya tadi adalah sebesar 70% dengan koefisien PGNP-nya sebesar minus 0,0056 dan koefisien FLR-nya adalah minus 2,23. Dan model yang salah menunjukkan R-square-nya sebesar 16%. Dan hal ini tuh menunjukkan penurunan yang drastis. Tanpa FLR, model hanya mampu menjelaskan sebesar 16,6%. Variasi angka kematian balita turun dari 70,7% ketika FLR dihilangkan. Efek PGNP terhadap CM diperbesar secara salah oleh model karena efek FLR ditumpangkan kepada PGNP. Dan menghapus variabel FLR menyebabkan penurunan kualitas model secara drastis dan menghasilkan estimasi yang bias dan tidak akurat terhadap hubungan antara PGN per kapita dan angka kematian balita. Inilah yang disebut dengan omitted variable bias, di mana variabel yang relevan dihilangkan dari model. Kemudian untuk tugas 2 di sini kami menggunakan tabel 7.3 buku Gujarati, di mana setelah saya memasukkan datanya ke dalam EVOS dan saya meregresi dengan metode linear dan double. Kemudian hasil dari regresi linearnya yaitu menunjukkan bahwa koefisiennya sebesar 2336121,6 menunjukkan bahwa jika jumlah jam kerja dan pengeluaran modal keduanya sama dengan 0, maka output akan ada sebesar 2336216,6 ribu dolar. Kemudian untuk koefisien L-nya atau tenaga kerja sebesar 47,98376 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1000 jam kerja, output akan meningkat sebesar 47,98736 ribu dolar dengan asumsi ceteris paribus. Kemudian untuk koefisien K-nya menunjukkan angka 9,95189 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1000 dolar pengeluaran modal, output akan meningkat sebesar 9,95189 ribu dolar dengan asumsi ceteris paribus. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya itu Anissa. Dimana di sini saya akan menjelaskan tentang log-log, di mana log-log ini tidak bisa langsung untuk kita regresikan, melainkan kita harus merubah dulu datanya menjadi learn, di mana kita bisa untuk merubahnya itu menggunakan menu comment. Oke, langsung lanjut ke regresinya, di mana di sini dari hasil regresi mendapatkan koefisien dari Y itu sebesar 3,88, tapi ini bukan merupakan hasilnya, melainkan kita harus nanti kita akan dulu yaitu besar 48,9 karena kasih variabel L ataupun variabel K-nya ini sama 0, maka akan tetap si W-nya itu sebesar 48,9. Kemudian variabel besar 0,7
menciptakan beta 2 yang dapat diartikan sebagai elastisitas, yaitu koefisien dari lengkap sebesar 5,2 menunjukkan bahwa terdapat kenaikan 1% pengeluaran modal, maka output akan meningkat sebesar 0,2% dengan asumsi seperti ini. Selanjutnya itu tugas ketiga yang terdapat dalam buku Gujarati tabel 6.5, di mana di sini saya sudah membuat grup yang berisi datanya, kemudian saya regresikan. Yang pertama itu ada Lin log, di mana di sini menghasilkan koefisien dari itu min 1063,73, yang artinya karena ketika tingkatan dulu yaitu x itu sama dengan 0, maka tingkatan ini tetap ada tapi akan berkurang sebesar 1,65 satuan. Kemudian selanjutnya yaitu variabel x-nya yang merupakan pengakuan, di mana di sini menghasilkan sebesar 3085,92, yang artinya jika si satuan ini meningkat sebesar satuan, maka si ini akan mengalami peningkatan sebesar 3385,92 satuan. Itu kita ke log-lin, di mana log-lin ini kita menghasilkan yaitu koefisien dari y-nya sebesar 7,49, di mana di sini karena tadi log, maka harus anti-lenkan dulu, itu menghasilkan sebesar 0,0057 satuan. Berarti ketika si variabel x-nya atau tingkat sama dengan 0,